Suaranya masuk. This meeting is being recorded. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Anto Sujarwo yang sudah bersedia untuk diwawancara dan menyediakan waktunya. Perkenalkan, nama saya Sadatul Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari tentang permasalahan yang muncul di sekolah, terutama di madrasah terkait ada 6 dikelompokkan di sini, ada pedagogi, kesulitan belajar, membangun hubungan guru, kemudian terkait dengan HOTS dan pemanfaatan teknologi. Untuk pertama tentang pedagogik ini Pak, kita tahu di sekolah itu terutama motivasi belajar siswa ini masih dianggap rendah ya, karena dilihat dari hasil belajar siswanya dan kedisiplinan siswanya, kita lihat di sini sangat memprihatinkan. Nah, menurut Bapak apa yang menjadi masalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah ini? Baik, berkaitan dengan motivasi belajar ya. Motivasi ini kan kaitannya dengan hal-hal yang mendorong murid atau siswa di madrasah itu terpacu untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua secara umum ya faktor motivasi itu. Pertama dari intrinsik dan kedua ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri, kemudian kalau ekstrinsik dari luar diri murid. Nah, dua faktor ini yang kemudian sekarang perlu kita sama-sama telah lebih dalam ya. Kalau secara ekstrinsik, apakah sistem pembelajaran, kemudian perangkat-perangkat yang ada di sekolah, ataupun bahkan berkaitan dengan sivitas yang ada di sekolah, sudahkah memunculkan motivasi belajar untuk murid, gitu ya? Bahkan sistem yang ada di sekolah, sarpras yang ada di sekolah, gitu kan? Ini juga bagian dari hal yang bisa jadi memicu motivasi dari eksternal dari murid itu sendiri, ya. Atau mungkin berkaitan dengan di awal ketika mereka masuk ke madrasah, apakah itu sudah menjadi keinginan pribadi atau keinginan orang tua? Ini pun jadi bagian yang sangat terpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar murid. Jangan-jangan dari awal murid yang ada di madrasah ini dipaksa oleh orang tuanya untuk ayo masuk ke madrasah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah faktor internal murid itu sendiri, gitu ya. Kemauan belajarnya yang rendah, ya. Dan bisa jadi memang dari diri murid itu sendiri belum ada kemantapan dalam menentukan apa yang menjadi tujuan belajarnya. Ini yang perlu dikuatkan oleh kita selaku orang-orang yang terlibat secara langsung ya, terutama Bu Sada sendiri sebagai seorang guru, tentunya harus ada upaya yang harus dilakukan gitu ya, untuk kemudian menguatkan lagi motivasi belajar murid. Ya. Nah, dua hal ini yang perlu dikuatkan, eksternalnya dan internal murid sendiri. Itu Bu Sada. Ya. Demikiannya tentang motivasi, jadi ada dua hal ya Pak yang besar, tentang intrinsik dan intrinsik dari diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan literasi. Literasi ini kan bagaimana minat baca siswa terhadap dalam menganalisis, memahami, dan terutama soal-soal yang terkait dengan literasi. Sejauh ini perkembangan di kelas itu masih dianggap rendah minat bacanya. Menurut Bapak ini permasalahannya, hambatan dan kendalanya bagaimana menurut Bapak? Ya,
literasi secara umum memang kita lihat secara global dulu ya. Indonesia ini memang berada pada posisi rendah. Artinya ini jadi satu persoalan bukan hanya di sekolahnya Bu Saada, tapi secara umum Indonesia mengalami satu proses yang sama, di mana literasi murid sangat rendah. Nah, beberapa hal yang mungkin menjadi faktor atau penyebab dari rendahnya literasi ini, pertama memang literasi itu kan harus ada sarana ya, harus ada sarana. Apalagi sekarang literasi itu berkembang, bukan hanya teks, tapi kita bisa melakukan literasi audiovisual, gitu ya. Sehingga literasi ini perlu terus dikembangkan dengan metode-metode, dengan cara-cara dan sarana-sarana yang kemudian mendukung anak untuk terpacu atau seperti halnya tadi termotivasi untuk melakukan satu proses literasi. Kemudian yang berikutnya adalah pembiasaan. Literasi ini seorang yang punya literasi yang bagus, murid yang punya literasi yang bagus ini karena ada satu pembiasaan yang memang sudah tumbuh di dalam diri murid. Nah, ini juga harus menjadi perhatian sekolah untuk bagaimana kemudian murid-murid itu menjadi terbiasa dan menjadi pembiasaan di sekolah. Kalau ini sudah menjadi pembiasaan dan jadi budaya, maka literasi itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak lagi akan mengalami satu persoalan, sehingga dengan literasi yang bagus, pembiasaan dan budaya yang bagus yang ada di sekolah, mudah-mudahan literasi siswa juga meningkat. Dan ini perlu upaya yang maksimal, ya. Semua sivitas juga ikut terlibat, tidak hanya guru-guru tertentu, tapi semua komponen, bahkan sampai ke tukang kebun pun harus sama melakukan satu kegiatan literasi, sehingga tidak ada satupun unsur sekolah yang tidak melaksanakan aktivitas literasi. Kalau ini sudah dilakukan, mudah-mudahan bukan hanya muridnya, tapi semua sivitas yang ada di sekolah, unsur-unsur di sekolah juga kemampuan literasinya bagus. Ya. Terkait dengan ya, baik. Jadi semua unsur itu harus berperan ya Pak dalam hal literasi ya. Jadi menjadi pembiasaan. Nah ini literasi kan biasanya berhubungan juga dengan numerasi. Kemampuan numerasi itu kemampuan dasar matematis dari siswanya. Terutama di sini di pelajaran kimia kan dibutuhkan sekali kemampuan dasar matematis berhitung ya. Nah menurut Bapak penyebab masalah kenapa siswa ini masih kurang kemampuan numerasinya, terutama dalam hal menyelesaikan soal-soal gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Ya, baik. Sama seperti numerasi tadi, artinya tugas untuk memahamkan berkaitan dengan numerasi ataupun pemahaman dasar berkaitan dengan matematis ini bukan hanya tugas guru-guru matematika dan sains, tapi menjadi tugas bersama. Itulah mengapa kemudian baik literasi maupun numerasi ini harus melibatkan semua komponen, apalagi guru-guru yang terlibat dalam proses pembelajaran, gitu ya. Guru apapun harus menghadirkan teks yang di dalamnya bisa memuat literasi dan numerasi, sehingga anak-anak tidak terframe di pikiran anak-anak bahwa belajar matematika itu hanya di matematika gitu, atau hanya di fisika atau di kimia, tapi di setiap mata pelajaran pun bisa berperan untuk kemudian memberikan satu soal ataupun satu studi kasus yang berkaitan dengan numerasi, sehingga ini akan menjadi satu pembiasaan juga bahwa anak-anak terbiasa untuk membaca sekaligus untuk menyelesaikan satu persoalan dengan cara mereka harus berhitung gitu ya, matematika dasarnya digunakan gitu ya. Ya, terima kasih Pak untuk poin pertama. Berikutnya poin yang kedua tentang kesulitan belajar siswa. Di sini ditemukan bahwa mayoritas siswa kurang menyukai pelajar hitungan. Ini terbukti dari hasil penilaian harian dan penilaian akhir semester itu
masih ada siswa di bawah KKM namanya. Menurut pendapat Bapak, mengapa mayoritas siswa ini kurang menyukai pelajaran hitungan dibanding dengan pelajaran lain? Ya, Mungkin ini dari kan perspektif sifatnya Bapak. kasus ya. Ini kan sifatnya kasus ya. Kalau bisa jadi di madrasahnya Bu Saadah kondisinya anak-anaknya hitung-hitungannya lebih suka dengan mata pelajaran yang bukan hitungan gitu ya. Dan bisa jadi di madrasah yang lain justru sebaliknya. Nah, ini perlu ada sebuah ini ya. Artinya gini, kita betul-betul harus punya data yang lebih valid berkenaan dengan ini. Mungkin di awal-awal pembelajaran, awal-awal semester perlu adanya sebuah asesmen awal mungkin ya, untuk memetakan apakah betul murid-murid kita ini lebih suka dengan hitung-hitungan atau tidak, bukan hitung-hitungan dibandingkan dengan hitung-hitungan gitu ya. Kalau mudah-mudahan ini bukan satu pandangan yang kemudian sudah terekam oleh murid-murid ya, mudah-mudahan. Karena kita memang harus melakukan satu proses yang setidaknya ada menghimpun data lah, yang betul-betul kemudian ada data yang bisa dipertanggungjawabkan kalau betul-betul anak-anak itu tidak menyukai pelajaran hitungan gitu ya. Dan ini jadi satu persoalan sendiri nanti terkait dengan ini. Ya. Ada apa dengan mata pelajaran hitungan? Kalau kita cek di madrasah misalnya, antara IPA dan IPS banyak IPA atau IPS-nya? Kalau di madrasah Bu Sada banyak IPA atau IPS? IPA. Nah, kalau banyak IPA berarti anak-anak lebih banyak suka dengan hitung-hitungan dibandingkan dengan yang tidak hitung-hitungan. Gitu. Itu kan satu data yang Ini didukung oleh bisa hasil ini Pak, menggambarkan. kan hasil dari penilaian dan juga didukung oleh jurnal-jurnalnya. Ya Ya, mungkin ya, cara pandang ya, siswanya menyukai itu. iya, betul. Nah, ini mungkin ya itu tadi cara pandang murid-murid jangan sampai kemudian dikuatkan oleh anggapan kita sebagai guru bahwa anak-anak lebih suka dengan pelajaran yang tidak hitung-hitungan gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya, mengapa anak-anak itu tidak, kalau memang ini menjadi sebuah fakta di lapangan, artinya PR buat guru-guru sains dan matematika bagaimana caranya menghadirkan satu proses pembelajaran yang menarik yang kemudian tidak menyebabkan anak-anak itu tidak suka. Justru kita balik gitu ya. Anak-anak suka dengan hitung-hitungan, dengan pelajaran hitung-hitungan karena ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh guru-guru untuk menghadirkan satu proses pembelajaran yang menarik, yang nyaman gitu ya, yang membuat anak-anak lebih tertarik dengan pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Iya. Jadi ada mengubah persepsi mereka dengan mengubah daya tarik mengajar gitu ya Pak ya. Oh iya betul. Oke. Selanjutnya Pak, ini tentang hubungan guru dengan siswa dan orang tua terkait dengan hubungan komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan guru dalam hal dukungan dalam pembelajaran. Sejauh mana pengaruh pendampingan belajar terhadap sebuah siswa, dan di sini dirasa masih kurang komunikasinya. Ini disebabkan oleh apa biasanya Pak? Kalau terkait dengan komunikasi hubungan guru dengan siswa dan orang tua. Komunikasi antar, saya akan bawa bahwa tanggung jawab pendidikan ini kan tanggung jawab orang tua, kemudian sekolah dan masyarakat. Artinya orang tua juga harus punya andil dan peran dalam proses pendidikan anaknya. Dan inilah yang kemudian mengapa guru dan sekolah ini harus ada komunikasi yang efektif, aktif, dan berkelanjutan agar kemudian apa yang menjadi persoalan anak baik akademik, non akademik ini bisa tersampaikan dengan baik oleh orang tua maupun pihak sekolah.
Oleh karena itu sekarang kan dengan perkembangan teknologi kita bisa menghadirkan satu proses komunikasi yang lebih efektif ya. Kalau dulu kita perlu buku penghubung dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan ada grup misalnya kelas atau bahkan orang tua bisa langsung komunikasi via WA atau via telepon ke guru ataupun sebaliknya gitu. Kalau memang diperlukan orang tua dihadirkan ke sekolah gitu ya, untuk kemudian mendapatkan satu informasi yang penting untuk disampaikan atau perlu diketahui oleh orang tua. Nah, ini penting karena hasil belajar murid ini harapan kita ke depan bukan hanya tanggung jawab sekolah, guru, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Dan peran orang tua sangat besar karena waktu yang tersedia antara sekolah dan di rumah itu kan lebih banyak di rumah. Sehingga orang tua juga harus kemudian dilibatkan secara langsung dalam aktivitas belajar murid ketika mereka di rumah. Ya, makasih Pak. Terus lanjut yang keempat nih Pak, tentang pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Sejauh ini menurut pengamatan Bapak ini kan masih kurang maksimal memanfaatkan model-model pembelajaran seperti proyek based learning, problem based learning, discovery learning dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak tentang permasalahan ini dan apa yang menjadi hambatan ya menurut Bapak? Ya, satu hal yang perlu dilakukan oleh guru sebelum menentukan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan, tentunya guru harus mampu memahami apa yang menjadi karakteristik, apa yang menjadi input dalam hal ini adalah kondisi murid ya. Contoh misalnya kalau Bu Saadah mengajar di kelas 11 IPA 1, belum tentu model itu cocok di 11 IPA 2. Nah, itulah mengapa kemudian seorang guru harus betul-betul mampu memahami murid-muridnya dulu di awal. Bisa jadi dari profil murid, dari kesiapan belajar murid, kemudian dari kalau profil itu kan bisa misalnya dari secara dipetakan bagaimana kemampuan murid, kemudian berdasarkan hasil asesmen awal, kemudian berdasarkan gaya belajar, karena itu penting. Jangan sampai kemudian kita tidak mampu memahami murid yang akan kita ajar. Ya. Nah, dari itulah kemudian akan lebih efektif. Oh, ketika saya masuk ke kelas IPA 11 IPA 1, saya akan menggunakan discovery learning misalnya. Kemudian saya akan menggunakan media apa misalnya. Karena di kelas tersebut memang cocok untuk itu. Di kelas yang lain, nah, ternyata berbeda begitu. Nah, inilah yang harus dilakukan agar kemudian metode ataupun model-model pembelajaran yang akan dilakukan itu lebih efektif. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya tentang pembelajaran berbasis HOTS ya, ini masih terkendala juga ya pelaksanaannya di kelas. Nah, menurut Bapak ini penyebabnya apa masih terkendala saat mengarahkan siswa pembelajaran berbasis HOTS di sekolah? Nah, pembelajaran HOTS dan berpikir tingkat tinggi ini kan akan berjalan ketika siswa yang kita hadapi itu memang mampu, ya, memang mampu dan layak, ya, untuk kemudian mereka bersama-sama guru untuk melakukan satu proses pembelajaran HOTS tadi. Kembali lagi, kalau misalnya kita melakukan, misalnya Bu Saadah misalnya, melaksanakan pembelajaran yang HOTS, tetapi murid-muridnya itu tidak mampu, ini kan akan berpengaruh terhadap hasil. Karena mereka tidak bisa kita ajak berlari, gitu ya. Karena mereka
misalnya hanya bisa berjalan gitu ya. Ya, Pak. Oleh karena itu pengenalan terhadap murid ini penting. Ya. Ini harus dilakukan. Oke. Sehingga Bu Saadah bisa memberikan kalau kita itu takaran, oh ternyata murid saya ini untuk kelas ini nggak bisa untuk pembelajaran yang hot, mungkin middle misalnya, dan seterusnya. Iya. Atau secara perlahan-lahan, nggak bisa instan kita melakukan suatu proses pembelajaran yang hot study. Ya, terima kasih Pak. Ini yang terakhir Pak tentang pemanfaatan teknologi inovasi dan pembelajaran. Kita tahu banyak sekali bertebaran ya sekarang ini teknologi yang sangat banyak mendukung pembelajaran. Namun masih banyak guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi ini. Menurut Bapak ini hambatannya dan kendalanya di mana, dan mohon penjelasannya Pak. Permasalahan ini. Secara umum kan sekarang guru-guru ini kan dipetakan secara umum ada 3 ya. Guru yang sudah hampir pensiun, guru yang di pertengahan, kemudian guru yang ya masih muda gitu ya. Jadi persoalan adalah bagaimana kemudian guru-guru ini bisa bersinergi, dan yang misalnya yang muda harus punya motivasi yang lebih untuk terus meningkatkan kompetensinya, kemudian yang menengah juga harus tetap punya motivasi juga untuk terus belajar, dan yang sudah hampir-hampir pensiun ini juga sebetulnya mereka juga masih punya motivasi yang tinggi untuk belajar, tapi yang menjadi terkendala adalah kemampuan mereka yang tidak bisa kemudian kita paksakan. Oleh karena itu di sini peran yang memiliki kompetensi untuk kemudian setidaknya berbagi dan melakukan praktik baik gitu ya, memberikan contoh bagaimana cara melakukan satu proses pembelajaran yang menarik, kemudian media pembelajaran yang sudah dibuat kemudian dibagikan kepada kawan-kawan yang memang tidak punya kemampuan, berbagilah. Intinya teman-teman harus terus berkolaborasi. Inilah pentingnya di sekolah-sekolah itu ada sebuah komunitas yang kemudian di dalamnya itu diskusi, kemudian melakukan satu kegiatan, misalnya menghasilkan satu produk, pembelajaran dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk dilakukan ke depan, sehingga guru-guru yang memiliki kompetensi yang belum memadai itu terbantu, dan guru-guru yang memiliki kompetensi selain melatih skill mereka juga mereka dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya dengan cara berbagi tadi. Suara. Ya, terima kasih Bapak atas pandangannya dalam hal perspektif pembelajaran dari segi pengawas ya Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa menjadi landasan dalam memecahkan masalah yang mungkin banyak muncul saat pembelajaran nanti di kelas. Ya, demikian mungkin untuk wawancaranya Pak. Ini mungkin bukan yang pertama dan terakhir. Mungkin nanti akan ada wawancara berikutnya untuk terkait bagaimana menyelesaikan akar permasalahan yang mungkin menjadi utama dalam penyelesaian. Mungkin dicukupkan dulu Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.